Next, Bu Ruli. Rumusan masalah. Yang pertama, apa pengertian seni tari dalam konteks PAUD? Yang kedua, apa saja unsur keindahan dalam seni tari? Dan yang ketiga, apa istilah dasar seni tari dan koreografi dalam AUD? Tujuan penulisan. Yang pertama, menjelaskan pengertian seni tari dalam PAUD. Yang kedua, menganalisis unsur-unsur keindahan tari. Dan yang ketiga, mengidentifikasi istilah dasar seni tari dan koreografi. Landasan teori. Yang pertama, tari sebagai aktivitas gerak ekspresif. Yang kedua, berbasis konstruktivisme dan experiential learning. Yang ketiga, berorientasi pada proses, bukan performa teknis. Dan yang keempat, mendukung pembelajaran aktif dan partisipatif. Unsur keindahan tari, ketiganya membentuk harmoni estetika. Yang pertama, wiraga, yaitu kualitas dan kesadaran gerak tubuh. Yang kedua, wirama. Wirama ialah keselarasan gerak dengan irama. Dan yang ketiga, wirasa. Wirasa ialah ekspresi dan penghayatan emosi. Koreografi dalam PAUD. Yang pertama, penyusunan gerak sederhana dan fleksibel. Yang kedua, berbasis tema atau cerita serta lingkungan pada anak. Yang ketiga, tidak kompleks seperti tari profesional. Dan yang keempat, mendorong partisipasi dan kreativitas. Istilah dasar seni tari yaitu, yang pertama ada tempo. Tempo adalah cepat atau lambatnya gerak. Yang kedua, dinamika. Dinamika itu kuat atau lemah variasi dari gerak tersebut. Yang ketiga, level. Level adalah tingkatan, tinggi, sedang, atau rendah. Yang keempat ada pola lantai, yaitu formasi gerak di ruang. Dan yang kelima, improvisasi, kebebasan berekspresi. Hasil dan pembahasan, tari meningkatkan motorik dan keseimbangan, mengembangkan sensitivitas estetika, dan membentuk karakter serta kerjasama. Dan yang terakhir, pendekatan berbasis konsep lebih efektif. Kesimpulannya, seni tari adalah media pembelajaran holistik di PAUD. Yang kedua, unsur wiraga, wirama, wirasa membentuk fondasi estetika. Istilah dasar membantu merencanaan pembelajaran. Dan tari relevan sebagai fondasi pembelajaran AUD. Berikut ada video yang akan ditampilkan. Mari bunda-bunda kita simak bersama videonya. Monggo Bu Ririn apa Bu Ruli? Ya, Bu Ruli keluar dulu. Sudah terlihat ya Ibu-Ibu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabarnya hari ini?
selalu dalam keadaan sehat ya. Amin. Nah, hari ini Bunda Ferda akan mengajak teman-teman belajar unsur utama tari, yaitu gerak. Gerak tari itu berbeda ya teman-teman dengan gerak sehari-hari. Gerak tari memiliki ciri terdapat 4 unsur utama tari, yaitu gerak, ruang, waktu, dan tenaga. Keempat unsur tersebut saling berhubungan ya teman-teman. Nah, pada bagian ini kita hanya belajar unsur utama tari yaitu gerak. Alat untuk bergerak yaitu anggota tubuh. Nah, tahukah teman-teman, tidak semua anggota tubuh dapat bergerak. Contoh anggota tubuh yang dapat bergerak adalah kepala, tangan, kaki, badan, dan mata. Sedangkan contoh anggota tubuh yang tidak dapat bergerak yaitu hidung dan telinga. Nah, selain menggunakan anggota tubuh yang dapat bergerak, gerakan saat menari berbeda dengan gerakan sehari-hari ya teman-teman. Gerakan sehari-hari dilakukan dengan kebiasaan atau tanpa dipikirkan dan tidak berirama. Sementara itu, gerak tari lebih indah. Selain indah, gerak tari juga harus ritmis ya. Ritmis itu adalah gerakan yang berirama. Dalam membuat gerakan yang ritmis, biasanya digunakan iringan musik, tempukan, atau hitungan. Nah, kalau hitungan biasanya digunakan hitungan 1 sampai 8. Nah, sekarang teman-teman silahkan perhatikan gambar A dan gambar B untuk lebih mengetahui perbedaan antara gerakan sehari-hari dan gerakan tari. Gerakan A merupakan gerakan sehari-hari. Gerakan A menunjukkan cara berjalan biasa. Gambar B merupakan gerak tari. Gambar B menunjukkan gerakan berjalan berirama. Nah, gerak tari ada berbagai macam ya teman-teman. Misalnya yang ada pada gambar. Selain itu, ada juga gerakan tangan direntang naik turun seperti sayap sedang terbang, gerakan tangan melenggang, atau gerakan tangan meniru bunga yang sedang berkembang. Teman-teman bisa merangkai gerakan tari menggunakan gerak anggota tubuh yang teman-teman sukai, seperti teman-teman kelas 1A berikut ini. Kupu-kupu yang lucu, kemana engkau terbang? Lirudik mencari bunga-bunga yang kemar. Berayun-ayun pada pantai yang lemah. Saat sayapku Sudah nggih, Bunda-bunda nggih. Ini langsung pertanyaan apa langsung kelompok 2 Bu yang presentasi? Anaknya gimana, Bu? Pertanyaan dulu aja loh, Bu, untuk kelompok 1. Gitu. Nggih, Monggo, Bu. nggih. Nggih, monggo terserah bunda-bunda. Itu tadi video apa supaya kita mengerti atau anak-anak mengerti yang mana gerakan kebiasaan dan gerakan tari. Jadi kalau gerakan tari itu biarpun berjalan tetap ada hitungan dan iramanya. Begitu nggih bunda-bunda? Monggo silakan yang mau bertanya. Monggo Bu Farhana. Ya Bunda, izin mau bertanya.
Jadi videonya Masya Allah ya, gerakan tari kupu-kupu ya Bu ya. Nah, Nggih. itu biasanya video itu kan kita ajarkan ya, kita tampilkan di sekolah, apalagi sekarang sudah ada Smart TV. Nah, sebaiknya kegiatan tari itu dilakukan pada hari apa dan apa peran guru itu? Bagaimana peran guru dalam pembelajaran seni tari? Itu intinya, Bu. Bagaimana peran guru dalam pembelajaran seni tari? Kita lihat video tadi itu bagus ya Bu ya, gerakannya tari kupu-kupu ya Bu ya, gerakannya seperti kupu gitu ya Bu ya, ada sayapnya ya. Masya Allah, itu Bu ya, bagaimana peran guru dalam pembelajaran seni tari. Terima kasih. Ada lagi yang mau bertanya? Langsung dijawab atau gimana Ibu? Ditampung dulu aja Bu Ruli, nanti tiga bunda nanti bisa dijawab. Monggo yang lain. Monggo bunda-bunda, barangkali ada yang mau bertanya. Kalau tidak ada yang bertanya, mungkin Bu Ririn bisa menjawab untuk pertanyaan dari Bu Farhana. Terima kasih. Peran guru di sini dalam pembelajaran seni tari untuk anak usia dini, yaitu kita itu sebagai model ya Bu ya. Jadi kita harus bisa menunjukkan teknik dasarnya, gerakan seperti apa, teknik dasar yang paling mudah dahulu Bu. Makanya kita cari tari yang mudah dahulu yang bisa diikuti anak. Kemudian jadi kita mencontohkan posisi kaki, posisi gerak tangan, gerak tubuh, tapi dengan yang sederhana dulu Ibu. Kemudian sebagai fasilitator atau motivator. Jadi kita bisa memberikan dorongan kepada anak-anak supaya mau bergerak atau mereka bisa mengimprovisasi sendiri gerakan tarinya. Kadang-kadang anak-anak itu sudah kita contohkan, tapi dia itu gerak tubuhnya itu kadang ya tidak sama dengan kita. Ya kita biarkan aja Bu, nggak apa-apa. Namanya anak-anak belajar. Kemudian kita sebagai pengarah koreografi atau pengarah gaya, membimbing anak-anak untuk mengikuti step by step dari seni tari yang kita ajarkan. Jadi tidak langsung semuanya Bu. Biasanya saya kalau ngajarkan itu hari ini sampai 3 gerakan saja. Itu kita ulang-ulang. Kemudian 3 hari lagi atau 1 minggu lagi gerakan berikutnya. Jadi step by step kita arahkan gerakannya Bu. Kemudian yang terakhir itu sebagai pengamat. Jadi nanti kita itu bisa mengamati perkembangan anak-anak saat kita ajarkan menari. Ngoten Bu Farhana, bagaimana jawaban saya? Kalau ada teman-teman yang lain mau menambahkan, monggo. Ya Bu Ririn, terima kasih banyak atas jawabannya. Dan tentunya yang poin yang harus kita dapatkan yaitu anak-anak senang dengan menari. Ya. Tarian yang menyenangkan, yang bermanfaat, yang bermakna gitu ya. Pembelajarannya bermakna dari gerakan-gerakan tersebut. Poin yang kita harus lakukan yaitu tarian yang menyenangkan dan bermanfaat. Terima kasih Bu Ririn. Sami-sami. Biasanya anak-anak itu senang kok Bu kalau kita ajarin nari. Iya. Pokoknya gerak-menggerak, lari-berlari itu pasti seneng ya Bu ya. Dengar musik, terus apa, biarpun mereka itu nggak sesuai dengan kita, wis tak biarkan aja. Nanti lama-lama mereka bisa sendiri. Tapi kalau pentas itu ya memang saya ngajarkan itu step by step. Pentas tahap ya. Nggih. 1 bulan wis hafal semua anak-anak Bu. Cepat menghafalkan daripada kita yang orang dewasa. Iya benar, anak kecil. Karena saya itu sering mementaskan anak-anak saat pentas seni itu Bu. Iya. Nggih Bu Farhana. Iya, belajar dari Bu Ririn bisa nggak ya? Kalau saya tarian anak-anak Bu. Terima kasih Bu Ririn. Iya, monggo, matur suwun Bu Farhana. Sami-sami. Monggo selanjutnya ada Bu Erma.
Monggo Bu Erma. Ya Bu, terima kasih Bu Anita. Saya mau tanya, mengapa seni tari dibuat pembelajaran yang holistik? Terima kasih Bu. Nggih, Bu, monggo yang lainnya. Monggo Nggih, Bu tadi Sunarsi. saya mau langsung menjawab nggih pertanyaan Bu Irma nggih. Mengapa seni tari disebut pembelajaran yang holistik nggih, Bu? Iya, Bu. Bu Irma. Iya Bu Anita, betul. Kenapa kok disebut ini holistik ya? Nggih. Karena seni tari mengembangkan berbagai aspek secara bersamaan, Ibu. Ya, contohnya kayak motorik, emosi, sosial, kreativitas, estetika. Jadi saat menari berkelompok itu membentuk lingkaran, motoriknya itu bergerak mengikuti irama. Terus kalau yang sosialnya itu bekerja sama membentuk lingkaran itu, Bun. Jadi anak-anak suruh bentuk lingkaran. Tentang emosinya, anak-anak biasanya kan kalau senang itu kan tertawa, ceria gitu loh. Mengikuti gerakan gurunya. Kalau kreativitasnya itu membuat variasi anak gerak sendiri. Jadi ya tadi yang dijawab sama Bu Ririn itu, terus gerak karepe dhewe sesuka hatinya gitu Ibu. Monggo mungkin ada tambahan dari bunda-bunda yang lainnya. Bu Irmas, itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak Bu Irma. Terima kasih Bu Anita jawabannya. Oke. Oke, monggo. Ada lagi Bu Sunarsi. Nggih, matur nuwun Bu Ruli. Pertanyaan saya, coba jelaskan unsur wirama dalam tari, Bu. Nggih. Sambung dulu apa langsung dijawab bunda-bunda? Langsung aja Bu Ruli. Nggih. Monggo, Bu. Nggih, monggo. Kula coba jawab nggih. Tadi Bu Sunarsi kan bertanya, jelaskan unsur wirama dalam tari. Wirama itu kan kesesuaian gerak dengan irama atau musik nggih Bunda. Jadi anak-anak itu biasanya menyesuaikan gerakannya mereka dengan irama musik. Sepertinya contohnya jika musik cepat, anak bisa melompat cepat. Kalau disuruh lari, lompat atau lari kan mereka kan suka senang gitu. Jadi cepat, ayo lari cepat, run, fast run gitu kan. Kalau misalnya jika musiknya pelan, anak-anak juga akan bisa pelan. Misalnya berjalan pelan-pelan, kan guru juga bisa memutar lagu dengan cepat atau anaknya juga bisa mengikuti gerakan lincahnya gurunya yang lagunya itu cepat seperti itu Bunda. Itu penjelasan dari saya. Mungkin ada tambahan dari bunda-bunda yang lainnya. Gimana Bu Sunarsi? Nggih, matur nuwun Bu Ruli atas penjelasannya. Oke, sami-sami. Ada lagi bunda-bunda yang mau jawab, mau bertanya. Soalnya setelah kita ini nanti ada presentasi lagi kelompok 2 gitu Bunda. Oh, nggih monggo Bu Siti Aisyah. Lagi, nggih Bu Ais, monggo. Terima kasih kesempatannya. Terdengar nggak Bu suara saya ya? Terdengar Bu Ais. Oke, siap. Iya, soalnya pakai headset jadinya kayak belum biasa. Baik, saya pernah mendengar ya kalau tari itu ada yang namanya level, ada yang namanya pola, lantai seperti itu. Mohon penjelasan apa sih yang dimaksud dengan level, dengan pola lantai seperti itu Bu. Jadi kan saya kan bukan guru tari ya.
yang pernah mendengar dari guru tari seperti itu. Oh, polanya seperti ini, Bu. Jadi kurang memahami, dan di sini kita bersyukur ada pelajaran seni tari. Maka dari itu mungkin di kelompok 1 ini bisa menjelaskan begitu. Terima kasih banyak, itu yang saya tanyakan. Terima kasih. Oke, Bu. Sudah jelas, ya? Pertanyaannya jelas, ya? Monggo teman-teman ada yang bisa mau jawab. Oke, saya coba menjawab nggih Bu Ais. Oke, mungkin kalau ada kekurangan ya kami mohon maaf, kita sama-sama belajar nggih Bu Ais nggih. Apa yang dimaksud level dan pola lantai? Level itu dalam seni tari adalah tinggi rendahnya posisi tubuh, sedangkan pola lantai adalah formasi atau susunan posisi anak saat menari. Contohnya seni tari dalam level itu tingginya itu kita berdiri. Kalau sedang kita setengah agak jongkok. Terus sedangkan rendah kita seperti orang duduk kayak gitu. Itu seni tari dalam level, Bu Ais. Kalau contohnya seni tari pola lantai itu seperti baris lurus, membentuk lingkaran, atau membentuk zigzag. Contohnya itu seperti guru meminta anak-anak, ayo membuat lingkaran. Nah, itu kita menari itu seperti pola lantai. Contoh tari seperti pola lantai. Kalau samanya level itu kita berdiri. Narinya kita berdiri, setelah itu ada jongkoknya sedikit. Nah, itu seperti level-levelnya seperti itu, Bu Ais. Mungkin ada pengertian, ada tambahan dari Bunda yang lain. Monggo. Oke, saya akan menambahkan ya Bu ya. Kalau pola lantai itu biasanya itu posisi menari itu kan ada posisi melengkung, posisi melingkar, kan kalau menari ada posisi baris lurus, baris 2. Nah, itu yang namanya pola lantai. Jadi mengacu pada gerakan berubah-ubah pada tari tersebut. Jadi tari kan nggak monoton yang baris 4 formasi kayak gitu, ya, Bu. Formasinya ada. Iya, saya kenalnya itu formasi. Saya belum kenal namanya pola lantai. Kalau ada pola lantai, ada pola tembok, kan maksudnya seperti itu ya, kita nggak tahu ya. Formasi pertamanya lurus. Nah, jadi 3. Formasi ganti lagi. Nah, seperti itu, Bu Ais. Ya, saya kenalnya formasi ya, kayak yang di drum band itu kan formasi ya. Tapi kalau di tari itu kan namanya cuma ganti judul ya, namanya pola ya, pola lantai seperti itu. Nah, saya kalau melihat guru-guru tari itu kan saya cuma melihat saja. Oh, ternyata ada istilah-istilahnya ya, ada nama-namanya seperti itu. Namanya level. Kalau kita kan taunya level itu kan yang bon cabe itu ya, level 1, 2 sampai 10 itu ya levelnya ya. Ternyata di tari iya, sebelah itu level 1, 2, 3 mika gitu ya. Alia yang berpengalaman tadi ada tahu Bu mengenai kalau di tari itu kan ya seru ya. Serunya kan di situ ada level-level seperti sebelah saja ya. Terus juga ada pola lantai, ada pola tembok enggak ya? Oke, baik, saya sudah tahu kalau seperti itu. Berarti nanti kita akan belajar lebih banyak lagi ke depannya. Terima kasih banyak Bu Kusnul, Bu Ririn, kelompok 1 semuanya. Mungkin Bu Am bisa menambahkan yang berpengalaman dalam tari. Oke, terima kasih. Iya, seru nih Bu Am nih. Jangan berpengalaman kok sama ada. Setelah level Megatoan dan Bismi dan apa itu tadi? Pola tembok, pola dinding. Tahu loh Bu Am.
Mohon maaf ya teman-teman, menambahkan sedikit untuk pola lantai itu sama dengan formasi, sama juga dengan nama gampangnya itu pindah tempat. Jadi bukan berubah gerakan, tetapi pindah tempat. Jadi pertama, ya sudah benar sih tadi seperti dari lurus kemudian membentuk barisan sejajar, horizontal, dari vertikal kemudian membentuk zigzag, kemudian membentuk lagi anak panah, membentuk seperti itu, pindah tempat secara gampangnya seperti itu, pindah tempat. Terima kasih teman-teman. Sama-sama Bu Am. Terima kasih Bu Am, terima kasih banyak. Iya, kalau itu saya pernah dengar kalau pindah gerakan itu bisa melompat ke sana kemari, itu ada yang namanya lokomotor. Bu Ais, maaf, bukan pindah gerakan Bu Ais. Bukan. Bu Ais. Bukan pindah gerakan ya Bu Ais, pindah tempat. Oh bukan ya? Oh pindah tempat. Pindah posisi. Itu loh Bu Ais. Iya. Nah, nggih. Terima kasih Bu Am, terima kasih semuanya. Love you full. Bu Am atas tambahannya. Ini disambung langsung kelompok 2 napa pripun iki Bu Ketua? Untuk pertanyaan yang dari kelompok 1 apakah sudah selesai? Sudah ada, nggak ada yang bertanya lagi kah? Monggo Bu Zulaika. Monggo Bu Zulaika. Monggo betul. Ada Bu, masih sendiri kan kita kan nggak harus di posisi tengah terus. Kadang kita horizontal ke sana, ke pojok sana, kita ke sini. Kan nggak harus di tengah-tengah terus kita. Itu namanya pola lantai juga. Baik kelompok maupun yang penari sendiri. Individu. Itu sepemahaman saya ya. Mohon maaf kalau salah. Karena kan menari itu biarpun kita sendiri itu nggak mungkin cuma kita itu posisinya di tengah-tengah gitu aja. Kadang kita di posisi pojok sana, kadang kita berputar. Nah, itu juga. Ya, kadang maju, kadang mundur. Ngoten Bu Zul nggih. Tanya kemarin Bu Amalia waktu menari di seminar itu Bu Zul. Kan berpindah-pindah itu Bu Am itu. Sami. Nggih, istilahnya blocking, bisa blocking juga bisa namanya. Bu Zul. Bukan. Blocking berarti pindah tempat ya Bu Am? Nggih, blocking itu jadi guyu. Blocking itu kita biar kalau sendiri itu biar menguasai panggung gitu loh Bu. Jadi nggak hanya di tengah terus, di pinggir terus, itu namanya bisa juga. Jadi pindah-pindah posisi gitu tak Bu Am? Nggih, itu bisa jadi seperti itu. Bukan membelakangi Bu Zul, bisa ada juga yang belakangi Bu Zul. Monggo ada yang bertanya lagi atau ditutup Bu Dewi Ana langsung disambung kelompok 2 napa pripun Bu Ketua? Nggih Bu Ketua, monggo langsung sambung Pak. Nggih, monggo. Monggo kelompok 2 untuk mempresentasikan. Oke, makasih Bunda. Saya dari kelompok 2 ya Bunda, tak coba share screen dulu ya.
Bunda sudah terlihat ya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ganti Bunda Nani aja ya. Maaf, saya lagi batuk Bunda. Oke, sudah. Bunda Nani monggo bisa dibuka Bunda Nani. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bentar ya, Bu ya. Kami dari kelompok 2 mau mempresentasikan. Terdengar ya, Bu, suara? Terdengar Bu Nani? Sangat terdengar. Oke. Kami dari kelompok 2 mau mempresentasikan mata kuliah seni tari bab 2 tentang fungsi tari. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Bunda Triana, Bunda Nunu, Bunda Erni, Bunda saya sendiri, Nani, kemudian Bunda Lulu. Next, Bunda Triana. Kompetensi dasar. Nah, yang pertama adalah mengetahui fungsi tari, kemudian mengetahui fungsi ya Allah, Mbak. Maaf, saya lanjutkan Bunda. Kompetensi dasar yang meliputi mengetahui fungsi tari dari upacara, fungsi tari upacara. Kedua, mengetahui fungsi tari hiburan. Ketiga, mengetahui fungsi tari pertunjukan. Dan keempat, menjelaskan ciri-ciri setiap fungsi. Kelima, membedakan peran penikmat seni yang meliputi penonton, penghayat, dan pengamat. Next, Bunda Tiana. Untuk pengertian fungsi tari dikelompokkan menjadi 3 kelompok besar. 1, tari upacara. 2, tari hiburan. 3, tari pertunjukan. Next, Bunda. Pengertian yaitu tari yang menjadi bagian dari rangkaian upacara ritual. Tujuannya, 1, menghubungkan vertikal manusia dengan kekuatan spiritual. Kedua, dilaksanakan berdasarkan adat dan kepercayaan setempat. Next, Bunda. Contoh tari upacara, yaitu tari sodoran dari suku Tengger dan digunakan dalam upacara adat masyarakat Tengger. Next. Banyuwangi. Tari ritual dalam upacara adat desa.
Hiburan yaitu gerak sederhana, koreografi tidak rumit, rias, cantik, menarik, busana seragam dan menarik perhatian. Tidak bersifat sakral. Next, Bun. Pengertian tari hiburan yaitu tari yang diselenggarakan untuk 1. rekreasi, 2. penyambutan tamu, 3. promosi, 3. kampanye, 4 kampanye, 5 kepentingan sosial. Fokus utama kepuasan penonton. Next, Bun. Contoh tari hiburan yaitu tari gandrung. Tari gandrung ini Bunda berasal dari Banyuwangi dan digunakan dalam acara penyambutan dan hiburan. Hiburan masyarakat. Next. Tari yang dipentaskan untuk apresiasi festival, lomba, penelitian, dan pengembangan. Maaf Bun, putus-putus, ada yang bocor ini. Bu Nani, Iya, sebentar. dimatikan mawon kalau sudah dihandle yang lain. Terima kasih. Tari petunjuk yaitu tari yang dipentaskan untuk pertunjukan, yaitu tari yang dipentaskan untuk 1. apresiasi seni, 2. festival, 3. lomba, 4. penelitian, dan 5. pengembangan seni. Fokusnya yaitu nilai artistik dan estetika. Lanjut, next. Contoh tari pertunjukan. Tari pertunjukan yaitu Bedaya Katawang, yaitu dari Keraton Surakarta, tari klasik dengan nilai estetika, fungsi, dan struktur koreografi padat. Next, Bun. Next, Bunda. Ciri tari pertunjukan. Ciri-ciri tari pertunjukan yaitu gerak padat dan kompleks, koreografi berbobot, rias dan busana beragam, 4. menggunakan komposisi dan karakter. Dan kelima, dapat menjadi objek kritik dan penelitian. Next, Bun. Keterlibatan penikmat seni. Yaitu 3 kelompok penikmat seni, meliputi penonton, penghayat, dan pengamat. Penonton meliputi menikmati secara sekilas, tidak mendalami isi karya, dan bersifat umum. Penghayatnya yaitu terlibat secara emosional, mengalami pengalaman batin, menghargai nilai spiritual dan karya. Untuk pengamatnya yaitu menggunakan latar belakang ilmu, memberi kritik atau komentar. Yang ketiga, bisa menyampaikan secara lisan atau tertulis. Keempat, berperan dalam perkembangan seni. Next, Bunda. Kesimpulannya yaitu fungsi tari itu dibagi menjadi 3,
yaitu fungsi tari upacara, hiburan, dan pertunjukan. Setiap fungsi memiliki ciri gerak dan rias berbeda. Penikmat seni dibedakan menjadi 3. 1 yaitu penonton, penghayat, dan pengamat. Next, Bun. Terima kasih, Bunda-bunda. Monggo. Sekarang sesi tanya jawab, Bunda. Kami serahkan ke Bunda Nadi. Bunda, maaf ya, saya ini benerin sedikit aja. Bacanya tari bedoyo, bukan bedaya nih Bunda. Ngapunten, sangat ngapunten. Ada Bunda. Oke, Bu Am. Terima kasih Bu Am. Maaf nggih Bu, gak enak ngene kira. Boten apa-apa. Enggak apa-apa Bu Am, sudah diingatkan. Terima kasih. Sekali ya Bu Am, kayak percaya iku kan percaya, iki bedaya dadi bedaya. Itu memang bedaya tulisannya, tapi bacanya bedoy. Tak berdaya. Tak berdaya. Ngilangi ngantuk, tak berdaya. Terima kasih. Judul lagu. Saya mau Bu Zuli ku mau Bu Am. Saran diterima Bu Am, Anda kan ahlinya ahli. Lanjut. Bunda-bunda, sesi tanya jawab. Bisa saya serahkan ke Bunda Nani. Monggo Bunda Nani. Monggo bunda-bunda yang mau bertanya. Siapa dulu? Tadi sinten dulu nggih? Dewi apa Bu Ismawati itu yang dulu? Bu Dewi Rahayu. Bu Dewi Rahayu. Monggo Bu Dewi. Ya, terima kasih atas waktunya. Ya, saya hanya ingin menanyakan ini, Bu. Apakah bisa ya tari upacara itu dimodifikasi dengan tari modern? Seperti itu aja. Terima kasih, Bu. Nggih. Ini langsung dijawab napa? Apa 2 pertanyaan mungkin, monggo Bunda. Kita kumpulkan saja, monggo sampai kita. 2 pertanyaan ya Bu. Dulu nggih. Bu Ismawati itu yang present kedua. Terima kasih kesempatannya. Mau bertanya, cara mengajarkan pemahaman tentang fungsi tari kepada anak usia dini itu bagaimana, Bunda? Fungsi tari kepada anak usia dini untuk memberi pemahaman kepada mereka. Sudah jelas, Bunda, pertanyaannya? Oke, Bu, jelas. Oke, Bunda, jelas. Bunda. Oke, monggo. Apa ada teman-teman mungkin Bu Nunu menjawab pertanyaan? Monggo Bu Nunu. Yang Nani dulu yang jawab nomor 1. Sebentar ini sinyal putus-putus ini. Oke. Ini HP-nya ya. Ya, saya bantu jawab ya Bunda Nani. Nggih, monggo. Bu Dewi, pertanyaan ini ya Bu Dewi ya, mengapa tari upacara memiliki aturan yang ketat dan tidak boleh dimodifikasi? Nggih Bu Dewi. Iya, pertanyaan saya, apakah tari upacara bisa dimodifikasi dengan tari modern? Ya, sama saja Ibu. Yeah. Itu jawabannya dari kelompok kami. Tari upacara memiliki aturan ketat karena nilai sakral dan religius.
tari dianggap sebagai media komunikasi dengan Tuhan atau roh leluhur. Setiap gerakan memiliki makna spiritual yang telah ditetapkan menjaga keaslian tradisi, mewarisi budaya leluhur secara utuh, mempertahankan identitas budaya masyarakat. Fungsi ritual yang spesifik perubahan dapat menghilangkan makna dan tujuan upacara. Dipercaya dapat mengurangi keberkahan atau kesakralan legitimasi budaya, mengikuti pakem yang telah diakui dan dihormati masyarakat, menjaga entitas warisan budaya tak benda, penghormatan kepada leluhur, menghargai warisan nenek moyang, meneruskan tradisi sesuai ajaran yang diterima. Itu jawaban dari kelompok 2, Bu Dewi. Jadi terima kasih Bu. Berarti tari upacara itu tidak bisa dimodifikasi nggih Bu nggih? Dengan tari modern nggih. Karena itu bentuknya sakral, ngoten nggih? Nggih. Terima kasih Bu Erni. Sama-sama. Mungkin saya bisa bantu untuk menjawab pertanyaan dari Bu Isma, Bu Erti. Oke, monggo Bu Lulu. Jadi pertanyaannya Bu Ismawati, bagaimana cara mengajarkan pemahaman tentang fungsi tari kepada anak usia dini? Jawaban yang kami berikan, metode pembelajaran fungsi tari untuk anak usia dini itu dengan menggunakan metode demonstrasi dan observasi, menayangkan video tari upacara, hiburan, dan pertunjukan, mengajak anak mengamati perbedaan konteks dan suasana, metode bermain peran. Anak berperan sebagai penari dalam berbagai fungsi tari, simulasi acara upacara, adat sederhana versus pesta hiburan, metode bercerita. Ceritakan latar belakang tari dengan bahasa sederhana. Menggunakan boneka atau gambar untuk visualisasi. Lapangan, field trip, mengajak anak menonton pertunjukan tari, langsung berkunjung ke sanggar atau pusat budaya, metode praktik langsung. Jadi mengajarkan gerakan tari hiburan sederhana yang menyenangkan, membuat mini pertunjukan di kelas. Jadi anak diajak bermain peran sesuai dengan tari yang kita ajarkan. Itu jawaban dari kami, Bu Ismawati. Semoga berkenan dengan jawaban kami. Terima kasih. Terima kasih Bu Lulu, insya Allah sudah paham. Amin. Alhamdulillah. Mungkin Bunda ada lagi yang bertanya. Bu Retno. Bu Retno. Terima kasih kesempatannya. Saya mau tanya tadi ada peran penikmat seni sebagai penonton, terus penghayat, terus sama pengamat dalam konteks seni tari ya. Nah, saya minta tolong perbedaannya apa sama bagaimana contohnya masing-masing itu tadi. Terima kasih. Satu lagi, Bu Teti. Teti apa Bu Ririn ini yang duluan ini resenya? Budian dulu kayaknya. Oh, Budian dulu. Monggo, Budian. Makasih Bunda. Izin bertanya, bagaimana peran guru dalam mengembangkan apresiasi anak usia dini terhadap berbagai fungsi seni tari? Terima kasih. Bunda, saya akan menjawab pertanyaan dari Bu Retno,
Retno tadi bertanya tentang perbedaan peran penikmat seni sebagai penonton, penghayat, dan pengamat dalam konteks seni tari. Untuk Bu. Bu Retno nggih. Untuk perbedaannya yaitu menikmati tarian dari segi visual dan hiburan, tidak memerlukan pemahaman mendalam tentang makna tarian. Apresiasinya yaitu bersifat umum dan subjektif. Contohnya pengunjung wisata yang menonton tari kecak. Kalau untuk penghayat, memahami, melakukan, dan melestarikan nilai-nilai budaya dalam tarian. Terlibat langsung dalam tradisi tari sebagai pelaku atau pewaris budaya. Memiliki ikatan emosional dan spiritual dengan tarian. Contohnya yaitu masyarakat adat yang melakukan tari upacara secara turun-temurun. Lalu untuk pengamatnya yaitu menganalisis, meneliti, dan mengkritik aspek-aspek tarian secara objektif. Memiliki pengetahuan teoritis dan metodologis tentang tari. Memberikan penilaian berdasarkan kaidah-kaidah seni. Contohnya kritikus seni, peneliti, atau dosen seni tari. Begitu jawabannya, Bunda Retno. Ya, terima kasih Bu Lulu penjelasannya. Sama-sama Bu Retno. Monggo Bunda Nani, itu pertanyaan dari Bunda Dian. Monggo Bunda. Monggo mungkin bisa dibantu Bu Triana atau saya jawab. Monggo Bunda Nuni mboten napa-napa. Nggih. Ya, saya akan menjawab dari pertanyaannya Bu Dian, nggih. Bagaimana peran guru dalam mengembangkan apresiasi anak usia dini terhadap berbagai fungsi tari, nggih Bu Dian, nggih. Nggih Bu Nunu, benar. Nggih. Peran dan strategi guru sebagai fasilitator menyediakan media pembelajaran yang menarik seperti video, gambar, dan musik. Menciptakan belajar yang mendukung eksplorasi gerak sebagai model. Menunjukkan antusiasme terhadap seni tari, mempraktikkan gerakan tari sederhana bersama anak sebagai motivator, memberikan pujian dan penghargaan atas usaha anak, menciptakan pengalaman positif dalam pembelajaran tari sebagai perancang pembelajaran, menyusun kegiatan bertahap, pengenalan, praktek, apresiasi, mengintegrasikan pembelajaran tari dengan tema pembelajaran lain sebagai penghubung budaya, mengundang penari atau tokoh budaya lokal, mengorganisir kunjungan ke pertunjukan atau sanggar strategi konkret. Strategi konkretnya menggunakan pendekatan multisensori atau visual, auditori, kinestetik. Memulai dari tari sederhana yang dekat dengan kehidupan anak. Memberikan kesempatan anak untuk berkreasi dan berekspresi, mendokumentasikan proses belajar anak untuk refleksi. Itu jawaban yang saya berikan, Bu Dian. Semoga Bu Dian berkenan. Terima kasih. Berarti kita sebagai contoh, berarti kita dulu yang nari ya Bunda ya? Baru dilihat sama anaknya, terus dipraktekkan gitu nggih? Nggih, sebagai contoh fasilitator untuk mendukung gerakan kita gitu. Nono.
Sami-sami. Monggo Bu Ririn, Bu Terima kasih Teti. atas pertanyaan. Oke, terima kasih Bu. Saya mau tanya, jelaskan perbedaan antara tari hiburan dan tari pertunjukan jika dilihat dari tujuan dan penyajiannya. Matur nuwun Bu. Sami-sami Bu Ririn. Barangkali ada yang mau bantu jawab? Apa lanjut ini? Monggo Bu Teti. Putri Ana mungkin. Lanjut aja ya. Oh ya, aku tak. Ya. Alhamdulillah akhirnya. Bu Bijim. Terima kasih atas waktunya. Saya mau bertanya tentang apa yang dimaksud dengan seni tari seni tari dalam konteks PAUD, Ibu. Terima kasih. Terima kasih Bu Teti. Monggo yang mau bantu jawab, Bunda Erni, Bunda Nani. Tak coba bantu jawab ya. Dari pertanyaannya Bu Ririn, apa perbedaan antara tari hiburan dan tari pertunjukan ya Bunda? Jika ditinjau dari tujuan dan penyajiannya. Begitu Bunda Ririn? Yeah. Kalau tari hiburan itu tujuannya yaitu menghibur masyarakat dalam acara-acara informal seperti pesta rakyat, hajatan, atau perayaan. Kalau untuk penyajiannya sendiri itu lebih sederhana, spontan, dan tidak memerlukan panggung khusus. Sifatnya yaitu santai, dapat melibatkan penonton, tidak terikat pakem ketat. Kalau untuk tari pertunjukan sendiri tujuannya dipresentasikan sebagai karya seni untuk diapresiasi, sering bersifat komersial. Untuk penyajiannya memerlukan panggung, tata cahaya, tata rias profesional, dan koreografi yang matang. Sifatnya sendiri yaitu formal, terstruktur, memperhatikan aspek estetika dan kualitas artistik. Itu Bunda mungkin jawaban dari saya. Untuk Bunda Ririn. Berarti kalau dulu waktu Bu Am waktu kita di hotel itu berarti Bu Am itu termasuk tari pertunjukan ya Bu ya? Yang ditampilkan oleh Bu Am. Bisa, kan itu juga ada tata riasnya juga ya. Tapi juga bisa untuk hiburan juga ya Bunda. Ya, iya. Yang membedakan mungkin panggungnya ya. Panggungnya, Kalau Bu Am kemarin kan, mungkin kalau di atas panggung mungkin bisa dibilang tari pertunjukan ya Bu Am. Tapi Bu Am lebih milih di bawah ya kemarin itu. Nggih Bu, di atas saya takut nyampluk kadis. Mbok sengaja iku Bu Am. Nanti saya kualat. Apa Bu Am? Kalau panggung apa Bu Am? Nyampluk itu apa ya? Mengenai dengan tidak sengaja. Ya, Bu Farhana. Nenggor. Yang ditampilkan Bu Am itu tari apa namanya? Kan bukan tari pertunjukan ya. Maksudnya tari apa gitu loh Bu. Kan ada tari kupu-kupu kalau anak-anak. Kalau Bu Am itu tari apa? Namanya Bu Am. Nama tariannya Bu. Kreasi tradisional kreasi kayak gitu. Bu Am, Bali Tari Jaipong ya kreasi, Bu. Oh, tari kreasi. Kalau tari kreasi bisa untuk hiburan, bisa untuk pertunjukan. Oh, berarti bisa untuk dua-duanya. Dengan acaranya begitu. Iya Bu Am. Terima kasih. Makasih Bu Triana jawabannya. Sudah tahu nyampluk ya Bu Farhana ya. Nyampluk tadi mengenai ya.
Nyampluk apa nyampluk Bunda? Menggor. Nyampluk gak paham. Monggo barangkali ya jawab pertanyaan dari Bu Teti. Mana Bu, pertanyaan Bu Teti tadi bisa diulang nggih? Oh, nggih, saya ulang. Apa yang dimaksud dalam seni tari tentang konteks PAUD? Jelas nggih? Permisi Bunda, bolehkah saya berbicara sebentar? Suara saya terdengarkah? Terdengar tapi kecil dulu. Dengar, dengar. Kecil. Suaranya jelas, Bu Nuli. Ya gini loh teman-teman, itu saya menanggapi di grup ya. Saya menanggapi di grup itu kan Bu Novi dan kita diberi tugas apa presentasi ini kita selesai sampai di sini saja. Karena kita itu kan capek ya, saya belum mau megangan tadi nih.